Halo, selamat datang dengan saya Effendi Wang. Pada kesempatan ini saya kasih judul Ngopi bareng Effendi Wang. Saya membahas satu materi yang menarik. Jadi beberapa hari terakhir terdorong membaca lagi artikel-artikel buku ya tentang neurolinguistic programming ya, sejarahnya dan lain-lain. Karena background saya meditasi, kesadaran dan berbagai ilmu-ilmu psychic reading, saya seperti menemukan titik benang merah dari ilmu pemberdayaan diri timur dan barat dari perspektif sudut pandang saya tentunya ya. Jadi ada hal-hal menarik dan saya mau diskusikan dan mengajak teman-teman belajar ya dari hal ini, karena banyak hal-hal yang baik dan insight yang bagus. Panduan seni ya, seni berkehidupan nanti ya. Panduannya, kisi-kisinya tuh seperti apa nih? Oke, sebelumnya kita introduction dulu ya, sebelum kita bahas tentang yang kita bahas cuma satu kata itu ya. The map is not the territory, peta bukanlah wilayah. Itu doang, tapi luas banget cakupannya nanti dan mendalam dan aplikatif tentunya. Nah, sebelum dari situ saya coba memecah, walaupun ini belum tentu sesuai ya, pembagiannya itu bukan 100% tepat ya. Jadi pembagian barat dan timur, karena mungkin aja ada juga yang barat mendalam seperti timur, ada juga timur yang seperti barat ya, jadi nggak sepenuhnya ya. Saya coba pecah aja, anggap aja kita pisahkan menjadi barat dan timur, ilmu pemberdayaan dirinya. Nah, yang barat itu kita sering dengar namanya self awareness ya. Kalau yang timur, ini bahasa ya, timur umumnya true self, diri sejati. Nah, kalau yang satu kesadaran diri, yang satu diri sejati. Nah, yang satu kesadaran diri itu maksudnya gimana? Ini sama seperti meditasi, mindfulness, tapi mindfulness barat ya. Mindfulness barat tuh arahnya lebih kemana sih? Jadi mindfulnessnya yang modern lah ya. Itu hidup ini kan penuh banyak distraksi ya. Kita apalagi zaman sekarang ya, di era modern ini yang begitu banyak dibanjiri informasi setiap hari, banyak hal-hal baru, banyak ya, sehari aja kita banyak hal ya, banyak realitas yang berganti-ganti. Istilah kalau nonton dulu kan paling kita ke RCTI, SCTV dan kehidupan real dan mimpi ya. Kalau sekarang berjuta-juta realitas dalam kehidupan kita ya. Film begitu banyak, konten kreator begitu banyak, karena begitu banyak hal yang membuat kita terdistraksi, kita itu nggak punya kemampuan untuk fokus dan mengontrol diri ya. Karena nggak punya kekuatan fokus dan mengontrol diri, kenapa kita harus belajar untuk fokus dan mengontrol diri lewat meditasi versi barat ya, self awareness ini? Karena diyakini kita bisa mengontrol hanya apa yang kita sadari gitu loh. Jadi teman-teman sehari-hari gitu ya, hidup gitu ya, kalau nggak disadari, makan nggak disadari, minum nggak, ngomong nggak disadarin ya, kita nggak tahu, nggak sadar kalau ngomongan kita salah, kita nggak sadar kalau itu sakitin orang, karena kita nggak menyadari. Kita ngomong ya ngomong aja, mengalir aja, ngikutin apa yang ada di pikiran kita yang kita muntahkan, dan seterusnya setiap hari. Dan hidup kita terombang-ambing oleh pikiran kita sendiri, hanyut. Nah, makanya harusnya ada namanya self awareness ya, sadar, menyadari diri. Diri yang mana ya? Seperti dilihat di gambar, diri kita yang pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Kita kenali tuh part-part diri kita. Kalau kita kenali, kita sadari, baru kita bisa kontrol, baru kita bisa kelola. Nah, pendekatan barat lebih ke situ ya. Kita menyadari ya, karena dengan sadar kita bisa mengontrol. Gitu juga di NLP. Ya, kita sadar karena dengan belajar NLP kita mengenali banyak pola-pola. Ya, pola-pola linguistik ya. Pola-pola
ternyata pikiran bisa loh dirubah-rubah, kita sadari, ada intensitasnya besar kecil ya. Terus kita ya banyak hal yang kita sadari lah yang berkaitan dengan pikiran kita gitu ya. Kalau kita mengenali pikiran kita juga mudah untuk menyadari kita mudah untuk mengelola. Gitu. Jadi disitulah masuknya ilmu pemberdayaan barat seperti NLP atau mindfulness barat. Di situ kita sadar, kita mampu mengelola, kita mampu mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri maksudnya apa? Jadi nggak hidup berdasarkan pikiran kita hanyut dengan drama pikiran kita, tapi kita punya stop, jeda untuk yang menurut kita itu kurang baik atau yang menurut kita harus diperbaiki, kita bisa kelola itu gitu loh, karena kita punya kemampuan menyadari dan mengelolanya. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman bisa marahnya kenapa bisa orang marahnya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai dibawa sampai seumur hidup, karena dia nggak punya kontrol akan dirinya sendiri gitu loh. Kenapa dia nggak punya kontrol? Karena dia nggak menyadari. Kalau dia menyadari dan mengenali marahnya, oh ini marah tuh timbulnya karena ini, sebabnya ini, dia tuh bisa dikutak-atik loh. Oh bentuknya seperti ini, kita kenali betul-betul, baru kita bisa kelola, baru kita bisa rubah. Kalau kita nggak kenali si marah itu ya kita nggak bisa kemampuan untuk merubah. Ya seumur hidup lah, dendam ya dendam. Gitu loh ya, disitulah ilmu pengembangan diri barat masuk ya, ilmu manajemen diri, leadership, semua kan berdasarkan itu ya, mengenali diri ya, mampu mengontrol ya, menyadari ya, tidak terdistraksi, menyadari, baru kita bisa kontrol dan kelola itu. Nah sedangkan kalau yang di timur itu dia dengan sebutannya ya mau kita kenali true self. Jadi bukan self awareness lagi, bukan mengenali part-part diri kita, pikiran, emosi, bukan. Tapi sebenarnya aku ini siapa sih? Karena merasa ada misteri loh. Nih. Jadi konteksnya lain nih. Ya. Kalau yang satu tetap ya aku ini ya tubuhku, aku ini pikiranku, ya sudah diterima keyakinan ini. Dan menurutku cara aku mengembangkan diriku adalah dengan mengenali semua yang ada di dalam diriku, baru itu bisa kita manage ya. Kalau yang ini enggak, yang timur itu aku ini belum clear nih. Masa sih aku ini pikiran ini? Ini kan pikiranku, bukan aku. Yang intinya aku ini mana? Ini kan pikiranku loh, kayak mobilku ya mobil, bukan aku. Tapi yang akunya ini loh, yang aku yang mengontrol pikiran ini yang mana ini loh? Atau aku yang mengenali pikiran ini, aku yang mengenali perasaan itu siapa? Nah, fokusnya kan beda nih ya. Tapi keduanya sebenarnya punya kemiripan. Ya. Tapi sebelum saya cerita kemiripannya adalah, jadi mengenali diri, maka kamu mengenali kehidupan. Ya kan basicnya gitu ya. Karena dia meyakini kalau kita udah salah mengenali diri, itu salah juga mengenali orang lain, salah sangka dengan semua hal yang ada di dalam realita kehidupan ini. Jadi kalau yang timur tuh udah melihat kayak bedanya mimpi sama yang tidak mimpi, misalnya gitu loh. Jadi kalau dunia ini, misalkan nih realitas yang kita sekarang ini anggap aja ini mimpi. Cara kita menanggapi mimpi itu kan gimana? Ini kan nggak serius-serius amat kan jadinya kan, gitu loh. Kalau kita hidup di dalam alam mimpi, apa yang kita lakukan? Apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu? Jadi kan nggak perlu takut karena kan dia yakin ini cuma mimpi, gitu loh. Nah, true self seperti itu ya. Dia mau mengenali diri, dia mau mengenali kehidupan karena dia menganggap ini belum fix nih. Aku ini yang mana nih? Dia mau mengenali hakikat dari diri itu yang mana nih, gitu loh. Karena kehidupan ini realitas ini belum dikenal benar-benar nih seperti apa. Apakah benar yang dibilang ini dapat membuatku menderita, ini dapat membuatku bahagia, inilah kebenaran, itu belum jelas karena aku ini belum jelas yang mana. Jadi fokusnya dia adalah
memiliki pandangan ya yang jernih. Kenapa tujuannya? Kalau kita pandangannya jernih, kita nggak melekati objek. Nah, kalau tadi kita salah mengenali diri, kita bilang ini adalah tubuhku dan pikiranku, ya. Jadi ketika pikiran bilang, kamu nanti sakit, kalau sakit kamu menderita dan kamu nanti bisa mati dan lain, kita takut, gitu loh. Padahal itu belum clear, benarkah aku ini kalau sakit, aku ini menderita, dan ini membahayakan buat diriku, dan kayak di mimpi aja lah. Kalau di mimpi kita terancam, itu sebenarnya aslinya kita terancam gak sih? Nah, kalau kita sadar itu mimpi, kan kita merasa itu bukan sebuah ancaman, katanya itu bukan diri kita yang sejati, gitu. Jadi konteksnya melihatnya kayak seperti itulah pandangannya. Jadi kita mau melihat pandangannya seclear mungkin, ya, realitas itu seperti apa, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh hukum-hukum yang ada di realitas ini, realitas materi ini, realitas yang dimensi 3 ini, gitu loh, dimensi material ini, ya, hukum-hukum fisika, hukum-hukum dan lain, kita melampaui itu, gitu loh. Kan hukumnya ada satunya yang real adalah tidak ada yang permanen, ya. Kalau kita melekati diri adalah tubuh ini nggak permanen. Uangnya nggak permanen, naik turun berubah. Kalau kita lekati, sedih, terombang-ambing, sama ya, gitu loh. Nah, cara kita mengembangkan diri pendekatan timur adalah kenali diri, sehingga semua yang hukum-hukum ketidakpermanenan itu, hukum-hukum alam semesta itu tidak mempengaruhi diri kita pada akhirnya, gitu loh, karena kita nggak melekati objek, gitu ya. Jadi kalau yang satu sadar dan kelola, satu kenali, sadar dan menyatu. Maksudnya apa? Nanti ketika kita kenali diri kita, ternyata udah ada diri yang sejati itu, sudah ada satu dengan kita. Dia melampaui pikiran, melampaui perasaan. Kita nggak ada yang kita rubah, nggak ada yang mau kita rubah, nggak ada yang mau kita kelola. Justru kita hanya menyatu dengan kesadaran itu, menyatu dengan aku itu, menyadari keberadaan aku dan aku satu dengan dia. Nah, kalau yang satu kan mengelola, yang satu duduk diam dalam kesadaran, satu sadar dan mengelola. Tapi ya, nanti nih, keduanya ini sebenarnya bukan keduanya ya, pandangan timur maupun barat itu sebenarnya bukan yang sebenarnya dalam konteks realitas. Dalam konteks realitas bukan sebenarnya keduanya. Keduanya ini kayak yin dan yang aja jadinya. Yang satu lebih api ya, yang barat, yang true self lebih ke bulan air, gitu loh. Feminin dan maskulin. Seperti musim. Jadi bukan yang mana yang baik benar, seperti tarik nafas dan buang nafas, seperti napas kiri dan napas kanan nih, timur dan barat ini. Jadi keduanya memang diperlukan, perlu kita pelajari, tapi perlu disadari keduanya bukan sebenarnya. Nah, nanti yang dari timur kita belajar untuk meditasi, mengenali diri ya, gitu ya. Nanti yang dari ada attitude-nya ya, ada attitude-nya kalau kita belajar yang timur. Misalnya apa, nanti ada yang bervegetarian, ada yang beritarian, macam-macam ya. Yang barat ini ya just mengontrol diri, leadership ya, ya mengambil decision dengan seefektif mungkin, fokus, konsentrasi dan lain-lain. Ya, ini nanti kedua ini bagus, ini baik. Nah, tapi ada satu level ya sebenarnya yang mendalam dari kedua hal yang timur dan maupun barat, yang sebenarnya kedua-duanya sudah sudah ada kisi-kisinya gitu, cuman kita belum menembusnya ya. Nanti kita belajar setelah ini ya. Jadi dorongan yang pasti keduanya punya dorongan yang sama atau sama-sama ingin mengenali dirinya sendiri ya,
lewat pendekatan pemberdayaan diri barat, dia coba mau mengenali dirinya nih. Cuman mengenalinya sebatas aku sebagai pikiran, aku mengenali pikiranku, ada bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk perasaan, seperti apa detailnya, seperti itu. Kalau yang timur mengenali diri benar-benar mana nih sejatinya aku. Nah, sama kedua-duanya mengenal diri dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu ya. Tapi bukan juga kapasitas yang timur lebih besar dari kapasitas yang barat. Itu enggak kalau mau dilihat, karena keduanya itu cuma refleksi dari realitas sejati. Seperti kita melihat diri kita di dalam kolam dalam air gitu ya, kita lihat diri kita. Kedua-duanya sama, yang kolamnya mau lihat di kolam, mau lihat di danau, yang satu lihat di kolam, satu lihat di danau, sama aja. Dua-duanya bukan diri kita yang sebenarnya. Yang di kolam danau itu yang kelihatan itu bukan diri kita, itu hanya pantulan diri kita. Nah, kita mau mengenali nih yang diri kita. Nah, itu menurut saya masuk nanti di dalam ketika kita ngulik soal the map is not the territory. Nanti kita mulai mengenali lebih dalam lagi, teman-teman, apa sih yang bisa kita kenal dari the map is not the territory. Jadi ini introduction dulu. Semoga teman-teman bisa makin paham ya, makin paham. Nanti kalau ada di diskusi, silakan diskusi. Materi memang agak berat, namun ini apa ya, pembahasan yang sebenarnya saya mau ngobrolin dengan orang-orang deket aja, tapi saya pikir ini baik lah kalau yang ada tertarik, boleh lah, karena ini lumayan inti daripada inti ya. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut pembahasan intinya the map is not the territory. Kita explore mendalam the map is not the territory lebih lanjut. Thank you.